Pada hari Senin, jam pelajaran pertama di SMP Kampung Duren Runtuh dimulai. Anak-anak pun sangat antusias menyambutnya, tak terkecuali dengan si Udin. Anak tidak terlalu pintar yang polos dengan handuk kecil kesukaannya, yang selalu siap apabila cairan salju jatuh dari hidungnya. Kemudian disusul sobat karib kecilnya si Ujang. Seorang anak kang tukang tidur dengan rambut keriting tak terawat. Mereka sedang berjalan menuju bangku legend favoritnya di belakang. Keadaan kelas pun mulai hingar-bingar dari obrolan cerita horor, postingan Facebook, hingga saling curhat antar murid-murid di kelas. Begitu juga dengan si Ujang yang curhat mengenai mimpinya tadi malam. Udin, jadi teh gini, semalam abdi ngimpi mandi di sungai. Terus teh nemu buku di pinggiran sungai. Terus isi bukuna ada anak kecil lagi mandi di sungai. Anak kecil itu teh nemu buku di pinggiran sungai. Terus isi bukuna teh. Sek to. Mimpimu ki ruwete tenane, koyo rambutmu kuwi loh. Jan bolak-balik ngono wae. Puyeng ya aku. Rak dong. Odin, abdi juga sama puyeng mimpi kayak gitu. Nggak jelas nakamane teh juga puyeng. Pembicaraan mereka buyar ketika ada Pak Broto Kang Kocak yang masuk ke kelas. Dengan penampilan ujung celana dibikin mirip seperti Rhoma Irama sang idola, dan sabuk yang tak kuat menahan perutnya yang semakin mengembang dengan umur yang lebih dari seabad. Rambut kinclong, terawat agak gondrong, seperti anak jamet pada umumnya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini yaitu tentang IPA. Materinya hukum Newton 1, 2, dan 3. Sejarah awal dari hukum Newton itu berawal dari seorang anak bujang, fisikawan ternama pada abad ke-16, yaitu Isaac Newton. Di mana hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini juga menggambarkan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Tak sampai setengah jam, si Ujang mulai ngantuk dan tertidur, hingga bermimpi seperti penjelasan Pak Broto dengan imajinasinya. Kemudian, contoh dari hukum Newton 1 itu berhubungan dengan kelembaman benda atau hukum inersia. Seperti tubuh akan terdorong ke depan ketika mobil mendadak mengerem, dan tubuh terdorong ke belakang ketika mendadak menancap gas. Nah, ketika mengerem atau menancapkan gas mendadak, tubuh kita berusaha kembali ke posisi semula, di mana dirumuskan dengan F sama dengan 0. Setiap benda akan diam ketika tidak diberikan gaya. Contoh berikutnya adalah hukum Newton 2, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Seperti ketika menarik mobil mainan, semakin kuat menariknya, maka semakin cepat dan lama mobil mainan itu bergerak. Yang mana bisa dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. Semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Contoh dari hukum Newton 3 yaitu berkaitan dengan gaya aksi-reaksi, di mana benda yang diberikan gaya akan menimbulkan reaksi terhadap kita. Seperti contohnya ketika mendayung sebuah perahu ke belakang, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan. Hal itu terdapat adanya gaya aksi yang diberikan melalui dayung dan gaya reaksi saat perahu itu bergerak ke depan. Dirumuskan dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak,
Itu kipas angin kok ndak muter-muter ya dari tadi? Panas. Oh, semalam tidurnya salah bantal, jadinya begitu. Ujang pun terbangun sambil mengucek mata yang ketiduran karena mendengarkan tertawa dari teman-temannya. Oh iya Pak, nek sebuah mimpi itu iso diartekno ndak ya Pak? Ada beberapa ahli mengatakan kalau mimpi adalah refleksi dari perasaan dan pemikiran bawah sadar seseorang. Ketika mimpi buruk terjadi, bisa saja karena sedang mengalami konflik, ketakutan, tertekan, stres, atau masalah emosional. Mimpi itu hanya bunga tidur semata, tidak akan terjadi di kehidupan nyata. Oh alah, koyo ngono to. Ingatlah Udin, menurut orang sukses, kesuksesan itu datang dari mimpi yang besar. Jadi, kalau menurut saya, sukses itu berawal dari mimpi. Mimpi itu berasal dari tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak itu berawal dari makan yang banyak. Jadi, makanlah yang banyak, niscaya kamu akan sukses.